Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Nabawi TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah. Kali ini kita sedikit membahas tentang kasus Siti Aisyah radhiyallahu anha yang terkena gangguan sihir. Disebutkan di dalam kitab Muwatta al-Imam Malik, riwayat daripada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ya, pada halaman 299 di bab Bai'il Mudabbar, bab tentang jual beli budak mudabbar. Ya, dikatakan di sini akhbarana Malik akhbarana Abu Rijal Muhammad bin Abdurrahman an Ummih Amrah binti Abdurrahman anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat a'taqat jariyatan laha an duburin. Dikisahkan di sini bahwasanya Siti Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memerdekakan budak dengan mudabbar. Artinya beliau suatu hari pernah mengatakan kepada budaknya bahwa dia akan merdekakan budaknya kalau Siti Aisyah itu nanti wafat, dengan sendirinya budak itu akan merdeka. Wa anna Aisyah tabada dzalika istakat masyaallah antasaki. Setelah itu Siti Aisyah malah sakit luar biasa. Sakit parah. Summa innahu dakhala 'alaiha rajulun zindi. Maka didatangkan seorang yang pakar di dalam meneliti penyakit-penyakit ya dari Sindi, dari Pakistani. Faqala laha anti matbubah. Setelah diteliti maka dikatakan, didiagnosa, maka Siti Aisyah dikatakan bahwa engkau ini kena sihir. Siti Aisyah kaget. Faqalat lahu Aisyah wailak, celaka kamu. Wa man tabani, siapa yang menyantet aku, menyihir aku? Qala imra'atun min a'tiha kadza wa kadza. Seorang perempuan, kata laki-laki ini mengatakan, seorang perempuan yang ciri-cirinya begini. Fa wasafaha, sifatnya begini. Wa qala inna fi hajral anzabiyan katbala. Dan sekarang dia lagi dikencingi, lagi diompoli oleh seorang bayi kecil di pangkuannya. Detail luar biasa, kondisinya sampai tahu orang tersebut. Ya, tidak disebutkan di sini pakai khodam jin ataukah orang itu kasab, tidak disebutkan. Maka Siti Aisyah mengatakan, ud'uli fulanah jariyatan laha kanat takhdumuha. Panggil itu si budak itu budakku itu. Maka dipanggil oleh utusan Siti Aisyah dan ditemui bahwa budak itu sedang membersihkan ompol yang ada di pangkuannya. Betul. Dan akhirnya sebentar, aku mau membersihkan ompol ini. Setelah dibersihkan, datanglah menjumpai Siti Aisyah. Maka Siti Aisyah bertanya, asahartini, betul engkau menyantetku, menyihirku? Qalat na'am, iya. Kenapa kamu menyantetku? Lima, kenapa? Qalat ahbabtul idqa. Aku kepingin cepat-cepat merdeka, enggak menunggu kamu itu meninggal dunia. Makanya kamu aku sihir gitu. Mungkin biar cepat-cepat Siti Aisyah meninggal dan cepat-cepat dia merdeka. Maka disantet orang itu dengan orang terdekatnya Siti Aisyah, yaitu budaknya. Akhirnya Siti Aisyah marah. Wallah la tajikanna abada. Demi Allah aku enggak akan merdekakan kamu. Akhirnya dijual oleh Siti Aisyah kepada seorang yang sifatnya buruk ya, dari bangsa Arab saat itu. Karena mangkalnya Siti Aisyah. Disinilah menjadi hukum menurut mazhab Imam Maliki boleh menjual budak mudabbar. Nah, kemudian setelah dijual, falabishat Aisyah masyaallah minal zaman summa innaha ra'at fil manam. Siti Aisyah masih sakit. Setelah dijual itu, budak itu Siti Aisyah masih sakit. Sampai Siti Aisyah tidur dan bermimpi ada suara di situ untuk mengambil air dari 3 sumur yang sumber mata airnya itu saling berkaitan, saling terhubung. Maka Siti Aisyah memerintahkan Ismail bin Abi Bakar dan Abdurrahman bin As'ad bin Zurarah untuk mencari 3 sumur tadi itu. Dan ternyata betul ada 3 sumur itu yang mata airnya saling terhubung. Diambillah dalam satu wadah 3 air dari 3 sumur tadi itu dan diserahkan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Summa atau bidzalikal ma ila Aisyah. Maka air ini dijadikan mandi oleh Siti Aisyah, faktasalat bihi fasyufiyat. Maka dijadikan mandi dan setelah itu Siti Aisyah sembuh. Nah, di sini menjadi pelajaran buat kita bahwasanya Siti Aisyah adalah istri Nabi, orang yang cerdas, orang yang mentalnya kuat, tetapi masih bisa kena santet dari orang terdekatnya, yaitu budaknya sendiri. Maka di sini menjadi pelajaran buat kita, apalagi orang yang seperti kita, yang mentalnya lemah mungkin, atau yang mungkin baperan, atau emosian, dan kurang ibadah, maka sudah pasti kita bisa terkena sihir. Oleh sebab itu, ini pelajaran buat kita bahwa kita harus waspada, berhati-hati dari orang-orang sekitar kita
dengan senantiasa dekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, sering membaca Al-Qur'an, bersedekah dan amalan-amalan taat lainnya agar kita terhindar dari gangguan-gangguan semacam itu. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala gangguan medis ataupun non medis, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang saleh, saleha dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah lil qawl fa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.